Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam pelaksanaan sidang skripsi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kepada yang kami hormati dosen penguji Ustadz Edi Martoyo, SELC MPD, beserta Saudari Alia Putri Adila selaku peserta sedang skripsi yang kami hormati. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah bergabung dalam pelaksanaan sidang skripsi pada malam hari ini. Kepada Saudara Alia Putri Adila dipersilahkan untuk memulai presentasinya. Jazakumullah khairan Kak Umul Kita sudah mempersilahkan Ana. Apakah sudah terlihat Ustadz Afwan? Ya, sudah. Lanjut, lanjut. Bentar. Bismillah. Afwan Ustadz, sebentar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ana hormati Ustadz Edi Martoyo, LSE LCMPD, selaku dosen penguji. Perkenalkan, Ana Alia Putri Adila dengan NIM 222301020 dari program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, Ana akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh Implementasi Metode Binbas terhadap Kemampuan Membaca Al-Quran Santriwati Kelas 7 Islamic Center Binbas, Yogyakarta. Membaca Al-Quran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Kemampuan tersebut tidak hanya mencakup kelancaran membaca, tetapi juga ketepatan makhraj dan penerapan kaidah ilmu tajwid. Berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat santriwati yang belum optimal dalam ketepatan makhraj, penerapan ilmu tajwid, dan kelancaran membaca Al-Quran. Islamic Center Binbas Yogyakarta menggunakan metode Binbas sebagai metode pembelajaran membaca Al-Quran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah implementasi metode Binbas berpengaruh terhadap kemampuan membaca Al-Quran santriwati. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana tingkat keterlaksanaan penerapan metode Binbas dalam pembelajaran membaca Al-Quran santriwati kelas 7 Islamic Center Binbas Yogyakarta. Yang kedua, bagaimana kemampuan membaca Al-Quran santriwati kelas 7 sebelum dan setelah penerapan metode Binbas. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh implementasi metode Binbas terhadap kemampuan membaca Al-Quran santriwati kelas 7 Islamic Center Binbas. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan yang pertama, untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan penerapan metode Binbas dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Quran santriwati sebelum dan setelah penerapan metode Binbas. Yang ketiga,
untuk mengetahui pengaruh implementasi metode Binbas terhadap kemampuan membaca Al-Quran santriwati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pretest post-test. Populasi penelitian adalah seluruh santriwati kelas 7 yang berjumlah 86 santriwati. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas, dan Wilcoxon Signet Rank Test. Penelitian diawali dengan pemberian pretest untuk mengetahui kemampuan awal membaca Al-Quran santriwati. Selanjutnya dilakukan pembelajaran menggunakan metode Binbas sesuai dengan tahapan pembelajaran. Setelah itu diberikan post-test untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Quran setelah penerapan metode Binbas. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas, dan Wilcoxon Signet Rank Test sebelum ditarik kesimpulan penelitian. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai pengaruh implementasi metode Binbas terhadap kemampuan membaca Al-Quran santriwati kelas 7 Center Binbas Yogyakarta. Berdasarkan hasil observasi terhadap 9 halakoh pembelajaran pembaca Al-Quran, diperoleh persentase keterlaksanaan penerapan metode Binbas sebesar 96,67%. Persentase tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan metode Binbas telah dilaksanakan sesuai tahapan dan prosedur pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang B, kemampuan membaca Al-Quran, rata-rata nilai meningkat setelah penerapan metode Binbas. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, nilai rata-rata pretest kemampuan membaca Al-Quran santriwati sebelum penerapan metode Binbas adalah 76,14. Setelah penerapan metode Binbas, nilai rata-rata post-test meningkat menjadi 85,01. Dengan demikian, terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 8,87 poin, yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membaca Al-Quran setelah penerapan metode Binbas. Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas terhadap data pretest dan post-test. Hasil uji menunjukkan bahwa data pretest memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0200, sehingga berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Sedangkan data post-test memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003, sehingga tidak berdistribusi normal karena lebih kecil dari 0,05. Oleh karena salah satu data tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis menggunakan Wilcoxon Signet Rank Test. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon Signet Rank Test, diperoleh nilai asim signifikan 2 min Taylor kurang dari 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara implementasi metode Binbas terhadap kemampuan membaca Al-Quran santriwati kelas 7 Islamic Center Binbas Yogyakarta. Selain itu, berdasarkan tabel ranks, terdapat 69 santriwati yang mengalami peningkatan nilai. Dan 15 santriwati mengalami penurunan nilai dan 2 santriwati yang tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi metode Binbas memberikan dampak positif terhadap kemampuan membaca Al-Quran santriwati. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat keterlaksanaan penerapan metode Binbas memperoleh persentase 96,67% dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran telah dilaksanakan sesuai tahapan metode Binbas sehingga proses pembelajaran berjalan secara sistematis. Selain itu, kemampuan membaca Al-Quran santriwati mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai rata-rata dari 76,14 menjadi 85,01. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode Binbas mampu membantu santriwati meningkatkan keterlibatan makhraj, penerapan tajwid, dan kelancaran membaca Al-Quran.
Hasil uji Wilcoxon juga menunjukkan bahwa implementasi metode Binbas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan membaca Al-Quran santriwati. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa metode Binbas merupakan metode pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tingkat keterlaksanaan penerapan metode Binbas dalam pembelajaran membaca Al-Quran santriwati kelas 7 Islamic Center Binbas Yogyakarta memperoleh persentase sebesar 96,67% dengan kategori sangat baik. Nilai yang kedua, kemampuan membaca Al-Quran santriwati mengalami peningkatan setelah penerapan metode Binbas yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai rata-rata dari 76,14 menjadi 85,01. Yang ketiga, implementasi metode Binbas berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan membaca Al-Quran santriwati kelas 7 Islamic Center Binbas Yogyakarta. Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat Anda sampaikan. Atas perhatiannya, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya. Ya, Ustaz. Ini saudari siapa tadi namanya? Alia Putri Adila. Ania, panggilannya siapa ini? Adila. Alia, Ania. Baik, saudari Ania. Judulnya ini adalah apa tadi? pengaruh pengaruh implementasi metode Binbas terhadap kemampuan membaca Al-Quran santriwati kelas 7 Islamic Center Binbas Yogyakarta, Ustaz. Hmm. Ini berarti variabel apa? Ini kuantitatif ya. Nah, Ustaz, Variabel X-nya apa ini? metode Binbas, Ustaz. Metode Binbas. Bukan implementasinya ya. Implementasi metode Binbas terhadap kemampuan. Nah ya, ini harus jelas dulu. Metode Binbas itu dari sisi apanya? Implementasinya atau apanya? Kalau dari judul ini berarti implementasinya ya. Ini variabel apa? X, Variabel X-nya ya. Betul ya? ya, implementasi metode Saya Binbas. hanya konfirmasi ini. Oh, iya, Ustaz. Hmm? Mm-mm. Metode Binbas itu kan bisa metode namanya metode ya. Torikoh itu apa yang mau diteliti. Kalau dari judul ini Nah, berarti variabel X-nya apa? implementasi. Betul ya? Implementasi. Implementasinya ya. Ya. Kemudian variabel Y-nya apa? Gimana, Ustaz? Variabel Y-nya apa? Kemampuan membaca Al-Quran. Kemampuan. Oke, kemampuan itu kalau di pertanyaan saudari ini di indikatornya apa? Bagaimana, Ustaz, maksudnya, Ustaz? Indikatornya apa? Kemampuan itu kan kalau kemampuan ini kan perlu dirinci. Orang dikatakan mampu membaca itu apa? Yang diukur apa? Dengan di dalam penelitian Ana, diukurnya dengan nilainya, Ustaz. Lah ya, nilai, ya i- yang dinilai apa? Saya pengen tahu. Apakah kemudian eh, apa namanya makhrajnya kah atau Hmm, apanya begitu? Atau tartilnya atau Mahrajnya ini sekedar kelancarannya atau bagaimana? eh, ketepatan mahraj, penerapan ilmu tajwid, dan kelancaran membacanya. Itu terdapat di mana? Di halaman berapa itu? Di Bentar, Ustaz. Aduh, Ustaz. Ada di latar belakangnya, Ustaz. Halaman berapa? Halaman 1. Mm-mm. Halaman 1.
Ini saudari apa namanya? Ap- di paragraf 2 ya. Nah, Ustadz di Ini paragraf 2. saudari dari apa namanya? Referensi mana atau dari analisa saudari sendiri ini? Dalam konteks dengan Islam, Muhammad Baca tidak hanya mencakup kelancaran membaca, tapi juga ini. Hmm. Apakah termasuk yang dikutip dari Fatih dan Hasnah ini? Atau bagaimana? Atau ini murni pemikiran saudari sendiri ini? Dari Fatih Hasnah itu Ustadz yang di bawah Oh, dari sitaran. mengutip ya. Oke, berarti sekaligus adalah penelitian terdahulu ya. Nah, Ustadz, Oke, sekarang research gap-nya apa? Dengan penelitian terdahulu. ke penelitiannya Ustadz ya. Di mana itu? Saya pengen tahu. Hmm, Atau coba saudari paparkan. Penelitian terdahulu tadi sudah banyak yang meneliti metode ini kan? nah, Ustadz, Ya kebaruannya apa di saudari ini? baruannya Kalau coba di penelitian disebutkan beberapa. Ana meneliti di santriwati kelas 7-nya Ustadz. Santriwati Kalau kelas 7. kalau yang dulu Yang dulu ini di kelas 10 Ustadz. kelas 10. Terus ada yang lain yang positioningnya yang berbeda atau hanya perbedaan dari sisi apa tingkat kelas anak itu atau mungkin ada hal yang Tingkat tingkat Mm-mm. kelasnya Ustadz. Ana kelas 7 santriwati. Terus kalau untuk yang penelitian terdahulunya kelas 10 putra. Yang lain ada enggak? Yang lain Penelitian yang ada lain. juga Ustadz, tapi metode kualitatif dan itu di Raudatul Atfal Ustadz. Daftar. Oh ini tingkat SMP ya, tingkat MTS Ya. ya. Oke oke. Mm-mm. Kemudian kesimpulan tadi apa? Kesimpulannya, tingkat keterlaksanaan metode BIMBAS-nya itu dari hasil observasi sebesar 96,67% Ustadz. Dengan kategori sangat baik dan nilai rata-rata pretest dan posttest itu dari 76 meningkat menjadi 85,01. Oke Dan baik. juga Untuk pretestnya itu dimulai bulan apa? dimulai bulan Juli Ustadz. Juli tahun lalu ya. Ya, Juli tahun lalu. Kemudian anak-anak ini berarti anak-anak benar-benar baru Iya, yang anak belum baru. mengenal metode Binbas. Ya, belum mengenal metode BIMBAS. Nah, Jadi, kemudian kemudian pretest dites, pretest untuk mendapatkan nilai pretestnya itu stat, kemudian diberi dengan indikator penguatan. tadi apa ketepatan makrot, kelancaran dan seterusnya tadi ya. Nah, Ustaz, ya. Nah, itu coba saya pengen tahu yang yang diteliti ini berarti seluruh kelas 7 ya. Nah, Ustaz, seluruh kelas 7. Oke, kemudian saya ingin apa? Tipikal ininya populasinya ini apakah kemudian dia itu berasal dari sekolah yang sama? Artinya ada beberapa sekolah itu kan dia terusan dari jenjang di bawahnya ya. Misalkan Ada Bintas Ustaz, punya tingkat MI SD. atau SD. Apakah sebenarnya kemudian itu memang lanjut ke apa SMP-nya Bintas atau mungkin ini anak-anak yang dari berbagai latar belakang sekolah? Iya, dari semuanya Ustaz, dari berbagai latar belakang sekolah yang masuk ke kelas 7 Islamic Center Binbas, itu di bulan Julinya ada ada
tesnya Ustadz, tes pretest itu. Hasil pretestnya Hasil pretestnya nilai rata-ratanya 76,14 Ustadz. berarti berarti ada ya, ada punya data ya, anti itu, yang kemudian kategori apa namanya belum, bahkan mungkin belum kenal huruf atau mungkin membaca lancar tapi nggak standar, atau mungkin yang standar berapa, Oh, ada itu datanya? penilaian langsung di penilaiannya Ustadz. Ada Hmm, di lampiran. Di lampiran itu ada lembar format penilaiannya Ustadz. oke, berarti rata-rata anak-anak ini yang masuk, kalau disimpulkan lebih, yang persentase terbesar dia belum bisa membaca, ataukah bisa membaca tapi tidak standar, atau bisa membaca tapi standar? Mereka bisa membaca tapi belum sesuai, ketapatan mahrajnya belum sesuai, dan Hmm, penerapan ilmu oke. tajwidnya juga belum, dan juga kelancaran membacanya juga belum lancar Ustadz. Oke, kemudian penerapan selama berapa? Selama 4 bulan. 4 bulan. Kalau boleh tahu, ini metode ini eh, apa? Seperti apa? Berapa jilid kah atau bagaimana? Di metode Binbas ini ada 4 jilid Ustadz, yaitu jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan jilid terakhir ini jilid tajwid gorib. 4 bulan. 4 bulan itu mereka bisa mencapai jilid berapa? 4 bulan itu sampai jilid tajwid gorib Ustadz. Apakah seluruhnya tercapai masjid tajwid Gharib? Iya, Alhamdulillah. Itu pembelajaran sepekan berapa kali itu? 1 pekan, karena halakohnya itu untuk ini kan masuknya ke tafid ya Ustadz, halakoh. Jadi ada Hmm. subuh 1 jam, duha 1 jam, dan di waktu maghrib 2 jam. Memang kalau dari metode ini sendiri, secara kurikulum memang selesai dalam 4 bulan ya. Tidak Ustadz, itu karena target dari SMP-nya seperti itu Ustadz. Hmm. Baik, secara capaian pembelajaran bisa sampai tajwid gharib semua ya, 4 bulan ya. Nah Ustadz, Alhamdulillah. Ini termasuk cepet ini. Ada berapa jilid tadi? Total, total? Jilid satu, dua, Empat tiga, jilid. 4 jilid ya? Ya, jilid 1, 2, 3, dan jilid tajwid gorib Ustadz. Oh. Enggak, metode ini be- apakah sudah sejak dulu atau mungkin baru saja? Itu 2018 sudah ada Ustadz. 19. Oke. Terus hasilnya setelah di apa? Post test adalah berapa? Peningkatannya berapa persen tadi? 85,01 Ustadz. Jadi peningkatan nilai rata-ratanya sebesar 8,87%. Oke. Kemudian untuk ada berapa tadi? Se- eh, 86 ya yang diteliti ya. Iya, yang diteliti 86 Ustadz. Semua 86, semua satu. itu terbagi menjadi berapa kelompok? Itu Terbagi menjadi 9 halakoh Ustadz. 9 kelompok. Berarti rata-rata per halakoh berarti berapa? Itu. Ada yang 10, ada yang 9 9. Ustadz. Oke. 9. Mhm. Oke, ini sudah cukup jelas sebenarnya ya. Sudah yang eh abstraknya sudah bagus ya, menyajikan tujuan, metode, populasi, sampel, teknik, terus latar belakangnya juga. Cuma nanti gini aja, eh revisi sedikit ya, dari siapa sih? Alia Ustadz. Dan ya, untuk research gapnya, jadi apa namanya? Penelitian terdahulunya Ustadz ya. Itu coba bisa disajikan dalam bentuk apa ya? Tabel Pak. Tabel itu. Oh, ya, baik Ustadz. Biar lebih apa namanya? Lebih Lebih gampang dibacanya ya Ustadz ya. gampang sebagai orang yang membaca itu, oh ini
memang layak untuk diteliti dan ada kebaruan di situ ya. Mm. Nah, Ustaz. Ini saudari menyajikan berapa penelitian terdahulu ini di sini? Cuma dua ya? Dua Ada apa? tiga Ustadz, tapi yang satunya metode UMI. Oh, metode UMI. Mana bagian mana itu metode UMI? Bagian, sebentar, Ustadz, metode UMI. Tapi objek penelitiannya sama ya, terkait kemampuan membaca ya. Nah, Ustadz, Mm-mm. Karena setahu saya Binpes itu dulu pakai UMI toh. iya, pertama dulu pernah pakai UMI, terus sekarang alhamdulillah sudah bisa sudah punya metode sendiri. Iya, saya kan kadang main-main ke apa namanya kantor UMI Yogyakarta itu ya. UMI Foundation. Ya. Iya, saya ini di metode UMI di Surakarta sih. Mm-mm. Oh, Oke, barakallahu fikum. Mana tadi? Yang Umi tadi mana? ada di bagian halaman 20, Ustadz. Oh, pengaruh metode. Ustadz sebentar. Ya, halaman 20, halaman 18, Ustadz. Delapan belas. Ustadz. Anissa ini ya? Atau mana? Hmm, ini Ustadz Hafsoh Fauziah dan Alicia Febrianti. Oke gitu ya. Jadi nanti eh anu aja minor aja untuk revisinya apa dirapikan lah ya, dirapikan terkait Penelitian researchnya. terdahulunya Ustadz ya. Ya, jadi kalau penelitian dibuat anu aja di parafrase jadi penelitian terdahulu ini A ini seperti ini ya kemudian kesimpulannya seperti ini kemudian kalau yang kita teliti ini positioningnya di sini biar biar jelas orang membaca itu enggak perlu mencari-cari gitu ya. Baik Ustadz. Oh ini banyak ini penelitian tiga. Ini ya terlalu panjang lebar. Iya. Oke, terus anu ya, apa coba dicek lagi eh mungkin ada beberapa tipe anu ya terkait layout ya. Mm-mm. Ada sehingga setra itu nanti di Oh, anu ya dicek lagi. oh, nah Ustadz. Ada mungkin tipe-tipe ya. Baik Ustadz. Akan dapat di di halaman 14 18 ini ada. Oke, terus kalau menurut saudara, oh saudari ya, untuk penelitian kenapa memilih kuantitatif saudari? Karena ini Ustadz dengan desain pretest post-test untuk mengetahui kemampuan santriwatinya. Mm-mm. Ya enggak ya. Ya dengan Kalau angka. menurut saudari, perbedaan kuantitatif dan kualitatif dari sisi tujuan itu apa? Kan Kalau penelitian dari secara umum ada dua kan ya, ya Ustadz, kuantitatif dan kualitatif. Kalau menurut saudari, perbedaan dari sisi tujuan, kuantitatif dan kualitatif itu apa? dari segi tujuan ya Ustadz ya. Mm-mm. Kualitatif ini tujuannya untuk apa? Kualitatif untuk apa? Kira-kira kalau menurut saudara? Menurut Anda kalau dari yang kualitatif ya Ustadz untuk mengetahui bagaimana di lapangannya gitu Ustadz. Tapi kalau untuk yang kuantitatif seperti yang data-data gitu Ustadz dengan yang dianalisis dengan data.
Iya. Jadi begini, kalau kuantitatif itu lebih pada ya kita menemukan Kenapa? permasalahan ya. Tadi sudah diungkap di awal dah ada permasalahan terkait dengan kemampuan membaca. Lah ini untuk menguji teori sebenarnya kalau kuantitatif itu. Tapi kalau kualitatif ini justru penelitiannya cenderung untuk menemukan teori ya, berdasarkan fenomena-fenomena yang ada gitu loh. Paham ya? Nah, Ustaz. Hmm. Oke oke. Mungkin cukup ya kalau dari saya. Insya Allah ini bisa apa namanya? Bisa diteruskan. Barakallahu fikum. Semoga nanti penelitiannya bermanfaat untuk umat tentunya ya. Cukup ya untuk apa namanya sidang skripsi singkat aja. Udah bagus. Baik, saya kembalikan ke admin. Alhamdulillah telah selesai pelaksanaan sidang skripsi pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Edi Martoyo, SELC MPD, selaku dosen penguji atas waktu, ilmu, arahan, dan masukan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Saudari Alia Putri Adila atas presentasi yang telah disampaikan, serta kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti jalannya sidang dengan baik. Apabila selama saya memandu acara terdapat kekurangan, baik dalam tutur kata maupun sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam Baik, Ustaz. baik. Ana izin lab ya. Assalamualaikum. Nah, Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.